Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat, berkat, dan kasih karunia yang Tuhan limpahkan kepada kita. Terutama di masa Prapaskah ini, kita diminta untuk semakin menyadari kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam keseluruhan hidup kita. Dan kasih karunia Tuhan itu terutama terungkap nyata di dalam pertobatan dan juga pengampunan yang Ia berikan dalam hidup kita. Gereja mempunyai sebuah sakramen yang memampukan kita untuk berjumpa secara langsung kepada Tuhan melalui sakramen pengampunan dosa. Sakramen pengakuan atau rekonsiliasi adalah salah satu dari dua sakramen penyembuhan. Sakramen ini adalah sakramen penyembuhan rohani dari seseorang yang telah dibaptis, yang terjauhkan dari Allah karena telah berbuat dosa. Dan sakramen pengampunan ini memampukan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu, marilah kita di dalam pengampunan dosa pada hari ini, kita mengheningkan diri sejenak, menyadari dan mengakui segala dosa-dosa kita, menyesalinya, berniat untuk tidak berbuat dosa lagi, dengan tulus dan ikhlas memohon kepada Allah pengampunan yang maha baik, dan mau menghidupi cara hidup yang baru setelah nanti kita memperoleh pengampunan daripadanya. Oleh karena itu, marilah kita menyiapkan hati dan budi kita. Kita mau untuk menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, di hadapan kita. Kita mau untuk bertobat. Maka mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan menerangi hati kita, memberikan kepada saudara pengetahuan yang benar tentang dosa-dosa, dan menganugerahkan belas kasihan-Nya. Demi Yesus Kristus, Tuhan kita, dan pengantara kita yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyatukan hati dan budi kita. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala rahmat, berkat, dan kasih karunia yang Engkau limpahkan kepada kami. Tetapi kami juga menyadari bahwa kami membalasnya dengan setiap dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Oleh karena itu, ya Bapa, dengan kerendahan hati, kami mohon pengampunan daripada-Mu. Semoga dengan rahmat, pengampunan dosa pada hari ini, kami Engkau semakin mampukan untuk dapat menyiapkan perayaan Paskah yang sebentar lagi akan kami rayakan. Semoga dengan semakin disucikannya hidup kami, Engkau membaharui hidup kami untuk dapat terus memuji dan meluhurkan nama-Mu. Maka datanglah, sertailah, dan berkatilah kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 53 sampai 11. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar Ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina.
Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil yang baru saja kita bacakan hari ini, jelas dikatakan di sana bahwa Yesus tidak memberi penghukuman kepada wanita yang kedapatan berbuat dosa. Tetapi murahan hati Tuhan ini dilanjutkan dengan sebuah pernyataan daripadanya, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Artinya, pengampunan yang diberikan oleh Tuhan ini mengandung konsekuensi bahwa kita hendaknya terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih suci, lebih kudus, lebih baik daripada sebelumnya. Dan pada hari ini kita memohonkan rahmat pengampunan dari Tuhan itu secara pribadi. Dan semoga dengan rahmat pengampunan yang Tuhan berikan ini, kita seperti wanita yang diampuni oleh Tuhan itu, dibersihkan segala dosa-dosa kita, dan akhirnya dimampukan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu, marilah kita hening sejenak, kita memeriksa diri kita. Sejauh mana kita telah melukai hati Tuhan dan sesama. Mari kita nyatakan di dalam hati kita masing-masing setiap dosa dan kesalahan yang telah kita buat. Saudara-saudari yang terkasih, Allah telah menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita, tetapi seringkali kita membalasnya dengan segala dosa dan kesalahan. Apakah kita pernah tidak setia kepadanya? Apakah kita pernah lalai untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Nya? Apakah kita enggan dan malas untuk berjumpa dengannya di dalam setiap pranekaristi yang harusnya kita hadiri? Apakah kita di dalam relasi dengan keluarga punya hal-hal yang membuat kita melukai hati mereka? Apakah kita sering berbohong kepadanya, tidak jujur, dan mungkin malah menyakiti setiap keluarga yang ada di antara kita? Apakah kita pernah berbuat yang tidak adil kepada sesama? Apakah kita pernah mengambil sesuatu yang
bukan menjadi hak kita. Mari kita ucapkan setiap dosa dan kesalahan yang kita pernah buat di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu, marilah kita panjatkan doa taubat kita. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, telah mendamaikan dunia dengan diri-Nya dalam wafat dan kebangkitan Putranya. Ia telah mencurahkan Roh Kudus demi pengampunan dosa, dan berkat pelayanan gereja, Ia melimpahkan pengampunan dan damai kepada orang yang bertobat. Maka saya melepaskan saudara dari segala dosa, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan telah mengampuni dosa-dosamu, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Dengan demikian ibadah kita sudah selesai. Marilah kita pergi, kita semua diutus. Amin.